Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Dalam video kali ini kebetulan saya HS Sapuluk Official berada di Kendari teman-teman. Ini menuju ke salah satu wilayah yaitu ke Kabupaten Konawe Utara. Sebelum melakukan perjalanan lebih jauh, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung HS Sapuluk Official, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan serta cita-cita teman-teman semua segera terrealisasi menjadi sebuah kenyataan. Alhamdulillah, ini sekarang saya sudah di jalan lintas Trans Sulawesi teman-teman. Semoga perjalanannya lancar dan juga aman. Teman-teman ada yang pernah lewat sini enggak? Kalau ada silahkan teman-teman di komen di bawah. Untuk ke Kabupaten Konawe Utara, saya dari sini ini perempatan, saya ambil jalur ke sebelah kiri teman-teman. Jalannya bypass gini, bagi dua, jadi dua jalur gitu teman-teman. Nuansa khas di Provinsi Sulawesi memang berasa ini teman-teman. Nuansanya ya seperti ini, tapi ini bukan di jalur perkotaannya teman-teman. Ini bukan jalur di perkotaan. Walaupun cuacanya lumayan agak panas, tapi dengan banyak rimbunnya pepohonan kayak gini jadi seger juga teman-teman, nggak berasa begitu ingat panasnya. Di saat ini kebetulan di sini kayaknya mau hujan teman-teman. Ini sudah mulai turun gerimis gitu teman-teman. Jalanan yang saya lewati itu kebetulan tidak selalu di jalan utama teman-teman. Ini banyak jalan-jalan pintas gitu, akhirnya ngambil yang ke pintas-pintasnya biar agak cepat. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki ke jalan Kabupaten Konawe teman-teman. Jadi ini perbatasan Kabupaten Konawe. Dan ini alhamdulillah saya sudah memasuki wilayah sini. Ini juga sama jalan pintas teman-teman, biar agak lebih cepat lewat sini. Kebetulan Google Maps-nya mengarahkan ke sini. Jadi yang jalur utamanya tuh tadi di belakang jauh sekali teman-teman, di belakang. Dan ini jalanannya lumayan sempit, rindung juga pepohonan kayak ke hutan gitu teman-teman. Tapi lumayan bagus juga ini jalanannya. Cuman masalahnya sempit teman-teman. Tapi nggak tahu ini arahnya kemana. Soalnya ngikutin Google Maps aja ini. Jalanannya lumayan berkelok tuh kayak gini teman-teman, berbelok. Ini sepi sekali, nggak tahu kalau malam apa sepi apa enggak ini lewat sini. Bukan di sini kebetulan dari kampung satu ke kampung yang satunya lagi itu jaraknya lumayan jauh teman-teman. Ini lumayan tuh agak perkampungan di sebelah kiri. Sebelum menemukan perkampungan ini tadi lama sekali nggak ada perkampungan teman-teman. Dan di sini bangunan-bangunan rumahnya kebanyakan
sudah permanen gitu teman-teman. Ternyata ini harus nyebrang sungai teman-teman, dan ini ada perahu kecil, perahu apa namanya kalau di sini itu harus nyebrang dulu, ngantri teman-teman. Satu perahu penyeberangannya itu hanya muat cukup untuk 2 mobil saja teman-teman, dan ini saya masih nunggu di belakang ini, sama beberapa mobil juga ada di belakang saya, nunggu antrian giliran juga teman-teman. Melihat kendaraan yang di dua ini, yang sudah naik perahu tuh, udah ditutup itunya, mau jalan kayaknya, jadi deg-degan juga dan penasaran juga rasanya gimana teman-teman. Dan akhirnya tiba juga ini giliran saya naik perahu penyeberangan kayak gini teman-teman. Teman-teman ada yang pernah juga enggak kendaraannya kalau mau nyambung ke jalan yang satunya nyebrang seperti ini teman-teman? Dan akhirnya penyeberangannya pun dimulai teman-teman. Oh iya, tadi saya bayar 15.000 ke operator perahu penyeberangannya ini. Ngeri-ngeri sedap juga teman-teman. Ini di atas sungai yang sangat luas sekali ini. Airnya kayaknya dalam sekali ini. Jadi sensasi naik mobil tapi di atas perahu penyeberangan kecil gitu. Rasanya seperti ini. Dan nuansanya seperti ini teman-teman tuh. Ada rumah juga dekat sungainya. Oh, ada lagi perahu untuk motor sebelah sana teman-teman. Asik sekali dah, asik sekali. Ini pengalaman yang sangat luar biasa buat saya teman-teman. Mantap bener dah, mantap bener. Sedikit lagi ini perahu penyeberangan mobilnya sudah mau nyandar teman-teman. Waduh. Ini pada profesional ini operatornya. Tuh, sebelah sana ada buat motornya, kalau yang sebelah sini buat mobilnya teman-teman. Ternyata udah ada yang nunggu tuh di seberang, mau nyebrang juga kayaknya sama. Rasanya seperti ini teman-teman. Ini deg-degan juga nih. Kayak gini nih rasanya. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang sama punya pengalaman seperti saya boleh komentar di bawah teman-teman. Dan ini penyeberangan apa
Pula saya nggak tahu ini namanya apa. Kalau teman-teman ada yang tahu, silahkan berkomentar pula di bawah teman-teman. Ini ada operatornya siap tuh buat kasih ganjalan gitu sih teman-teman, buat mobilnya bisa naik. Dan saya pun naik dari bawah ini kameranya. Mantap lah, mantap, ngeri-ngeri sedap, tapi harus berhati-hati. Setelah penyeberangan dan alhamdulillah mobil ini sudah ke jalur utama, yaitu jalur Trans lintas Sulawesi teman-teman. Jalanannya bagus, pemandangannya lumayan, nuansanya lumayan asri teman-teman. Kalau di belakang tadi banyak pohon-pohon jati gitu. Kalau kesini kayaknya di sebelah kiri, sebelah kanan juga banyak pohon-pohon kelapa gitu teman-teman. Dan lumayan padat penduduk juga. Di sini kayaknya sentra penghasil kelapa gitu teman-teman. Sampai seperjalanan sejauh ini teman-teman, lihat pohon kelapa itu banyak sekali, dan di depan pemandangan atau view gunungnya itu dapat sekali ini teman-teman. Tambah dengan pohon kelapa kanan kirinya yang begitu banyak dan melimpah teman-teman. Di sebelah sini ini daerah apa saya kurang tahu namanya, soalnya ya nggak tahu teman-teman. Penduduknya lumayan banyak, padat juga gitu penduduknya. Ini masih di jalur lintas Trans Sulawesi teman-teman. Dan ini memasuki pegunungan gitu, dengan jalanannya berbelok, tapi mantap sekali teman-teman karena jalanannya mulus. Banyak kambing teman-teman, banyak kambing nih. Kambing liar apa kambing apa ini? Dan di sini jalanannya lumayan naik turun berbelok, tapi rimbun gitu teman-teman kanan kirinya. Yang bikin nyaman perjalanan itu nuansanya bagi saya tuh seperti ini ya teman-teman. Nuansa perjalanan dengan kondisi jalanan seperti ini alangkah sangat layaknya untuk dinikmati teman-teman. Dan betul-betul saya menikmati perjalanan kali ini teman-teman, dengan pemandangan kayak hutan-hutan gitu, pemandangannya bagus, pohon-pohonnya rindang juga, dengan kondisi jalan kadang berbelok tajam tapi jalanannya mulus juga. Dan akhirnya saya menikmati perjalanan ini teman-teman, karena layak untuk dinikmati. Makin kesininya juga sama teman-teman. Ini terakhir menemukan rumah terakhir tadi jauh sekali di belakang, dan ini baru ada bangunan-bangunan rumah lagi di sini. Nggak tahu di depannya padat apa gimana. Kita lanjutin aja perjalanannya teman-teman, sambil menikmati suasana Sulawesi. Ini udah turun belok tajam lagi teman-teman. Mantap sekali, ini mantap sekali.
Kalau situasi malam kayaknya sepi nih teman-teman. Siang aja jarang-jarang gini kendaraannya nggak terlalu banyak. Kalau malam kayaknya sepi bener di sini. Tapi nggak tahu juga ini teman-teman. Nggak tahu juga sepinya kayak gimana gitu. Teman-teman ada yang pernah lewat sini tapi malam hari nggak teman-teman? Gimana situasi dan kondisinya? Tapi alhamdulillah orang Sulawesi baik-baik, ramah-ramah sejauh perjalanan seperti ini. Saya alhamdulillah selalu disambut dengan orang-orang baik pula, karena orang Sulawesi juga orang-orang baik semua teman-teman. Ini jalanannya bikin gagal fokus aja teman-teman. Enak bener ini, naik turun lurus belok gitu kan, dengan view yang jarang-jarang ditemukan kalau di kota, kecuali di daerah-daerah kayak gini teman-teman. Udaranya walaupun Sulawesi terkenal panas karena mungkin ini pegunungan gini, hutan gini teman-teman ya, jadi berasa adem gitu teman-teman. Mantap lah pokoknya. Lihat dari sini ke depan, mantap bener ya teman-teman, jalanannya lurus, agak turun nanjak, lebar pula teman-teman. Keren. Ini sangat recommended sekali ini teman-teman. Dan akhirnya setelah perhutanan, hutan-hutan gitu, ini kayaknya menemukan jalanan kayak di kota gitu teman-teman. Cuman seharusnya ini sebelah kanan, posisi di sebelah kiri, ini sebelah kanan, karena sebelah kirinya itu tertutup, ada yang hajatan apa itu, ada tenda teman-teman. Mantap bener, lihat teman-teman, tadi hutan-hutan, sekarang perjalanannya di perkotaan mungkin ini. Itu ada gunungnya. Nah ini pindah lagi nih ke jalur yang benernya teman-teman, karena jalur utama ininya tadi ada yang hajatan. Ini masih sama, yaitu di lintas Trans Sulawesi gitu teman-teman. Cuman ini bikin gagal fokus nih di depan nih. Aduh, viewnya. Dan ini perkantoran bupati apa kayaknya di depan teman-teman, jalur sini katanya, tapi nggak tahu juga, takut salah. Teman-teman ada yang tahu silahkan berkomentar di bawah teman-teman. Ke kiri lintas Trans Sulawesi, ada lagi nih jalur ke kanan. Kemana itu? Nah tuh ada yang ke kanan, nggak tahu teman-teman, saya nggak tahu kemana itu yang ke kanan. Yang jelas saya ngambil jalur kiri aja dah, ke arah Konawe. Ini sebetulnya udah Konawe sih teman-teman, tapi tujuan saya tuh ada di depan. Di Google Maps masih puluhan kilometer ini.
Sejauh perjalanan kali ini setelah tadi menemukan pom bensin di sebelah sana udah jauh bener teman-teman. Ini baru menemukan lagi sebelah kanan ini teman-teman tuh yang warna biru. Jarang sekali pom bensin di daerah sini teman-teman. Jadi kalau pas begitu nemu pom bensin, alangkah baiknya teman-teman isi full tangkinya teman-teman biar aman perjalanannya. Tapi kalau yang jual bensin eceran gitu banyak sekali teman-teman. Di sebelah kanan saya ada kantor polisi, apa tuh, Polres Konawe. Oh ini Polres Konawenya, Polres Tabesnya ada di sini nih sebelah kanan teman-teman, itu Polres Kabupaten Konawe Utara. Setelah tadi menemukan perkotaan, ternyata kesininya masuk lagi ke perhutanan gitu dengan view alamnya yang memanjakan mata. Kondisi jalannya pun demikian. Sangat mantap sekali ini teman-teman. Rimbun sekali ini kanan kirinya karena kayak memasuki perhutanan gitu teman-teman. Intinya mantap dah perjalanan kali ini tuh, sungguh-sungguh subhanallah lah, luar biasa. Belokannya juga teman-teman, ini teman-teman harus serba ekstra hati-hati dan selalu harus bunyikan klakson di sini tuh. Belokan tajam turun teman-teman, baru belok lagi, belok kanan, belok kiri, mantap. Tapi nah, kendaraannya kurang begitu padat di sini, jadi ya aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja teman-teman. Mantap sekali. Plat nomor kendaraan dari tadi baik motor maupun mobil DT gitu, DT gitu plat nomornya. DT itu Konawe apa Kendari apa gitu, yang jelas lah di Sulawesi aja teman-teman. DT juga
Jalanannya ini kalau saya bilang ini jalan Cilukba gitu kan tuh ada dari sana karena gak kelihatan di depan teman-teman. Aduh, masya Allah. Turun nanjak ini mantap bener. Jalanannya kayak sirkuit aja teman-teman. Tuh, belok, lurus, belok lagi gitu kan. Kayak sirkuit teman-teman. Tapi ini sangat enak sekali dan sangat menikmati sekali perjalanan kali ini. Tuh kan, sini turun, lurus, belok langsung nanjak teman-teman. Di depan jalanannya ini ada yang ke kanan, ada yang lurus, tapi nggak boleh masuk yang ke kanan. Perusahaan apa itu. Kayaknya ini jalanannya bukit gitu teman-teman, digali, terpisah, dibikin jalan gini. Mantap nih jalanannya. Berarti yang ke kanan tadi itu tembusnya ini nih, sebelah kanan nih, masuk sini kayaknya. Ini jalan baru berarti yang saya injek nih jalan baru. Itu jalan lamanya ke sana. Jadi dibagi dua gitu, membelah bukit. Ini turun sambil ngelakson, belokannya tajam juga, tapi adem teman-teman. Ini cuacanya adem lumayan ini, rimbun gini. Tuh. Oke baik teman-teman, mungkin videonya dicukupkan sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton, subscribe, like, dan juga komen. Sampai berjumpa lagi teman-teman di video ASH Vlog yang selanjutnya. Sehat-sehat selalu teman-teman, sukses selalu bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi